Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam mata kuliah pemetaan dan SIG. Jadi pada kesempatan hari ini Bapak akan menjelaskan materi atau sub materi terkait pemetaan SIG dengan pokok bahasan contoh aplikasi dalam sistem informasi geografis. Sebenarnya pada beberapa minggu yang lalu sudah saya singgung untuk apa sih sebenarnya SIG ini, selain misalnya membantu dalam menganalisis data kalian pada waktu proposal atau skripsi. Jadi pada bahasan kali ini ada dua bahasan ya yang saya jadikan satu, karena mengingat perkuliahan daring atau online kita hanya 14 pertemuan. Jadi Bapak bikin yang bisa saya jadikan dijadikan satu, sehingga nanti dalam penyampaian materi hari ini saya gabung jadi satu, supaya materi-materi yang belum tersampaikan itu bisa tersampaikan secara sempurna atau semuanya. Oke, sebelum saya atau Bapak mengawali, ada baiknya Bapak mengingatkan kepada kalian untuk selalu melihat ulang atau melihat kembali materi pada pertemuan sebelumnya, karena pada dasarnya itu saling berkaitan, sehingga ketika kalian lupa atau belum paham bisa dicek atau dilihat di Google Classroom ataupun di video sebelumnya. Oke, saya lanjutkan. Jadi di sini kalau kita melihat pertemuan hari ini, dua pertemuannya ini akan saya jadi satukan. Jadi pertemuannya ini contoh aplikasi sistem informasi geografis dan model analisa SIG, penerapannya dalam pembangunan proyek. Jadi kaitannya di sini nanti dalam OPD atau dinas yang terkait yang menggunakan aplikasi ini, nanti coba Bapak tampilkan ya. Oke, saya lanjutkan ini ya. Nah, di sini untuk sebagai pengetahuan aja, di sini ada 5 pilihan software. Jadi 5 pilihan software yang menggunakan geografis informasi sistem atau sistem informasi geografis yang open source. Bisa kalian nanti di download, kalian coba di masing-masing PC atau laptop kalian. Yang pertama adalah jadi mengingatkan kembali bahwa di sini fungsi dari SIG atau JIS itu tidak semata-mata untuk membuat peta. Akan tetapi di sini juga merupakan alat analitik yang mampu memecahkan masalah, misalnya secara spasial atau secara otomatis cepat dan teliti, karena memang dalam software ini didesain untuk mengumpulkan, menyimpan dan menganalisis objek serta fenomena, di mana lokasi geografi merupakan karakteristik penting untuk dianalisis. Jadi kalau kita melihat di bab sebelumnya ada komponen-komponen dalam SIG, misalnya yang pertama ada data inputnya, data awalnya, sampai data tersebut diolah, dianalisis sehingga nanti menghasilkan output yang kita inginkan. Kemudian di sini manfaat, saya ulang sekilas ya. Jadi manfaat dari JIS ini yang pertama bisa digunakan untuk manajemen tata guna lahan. Nah, di mana misalnya di rencana tata ruang wilayah itu bisa diketahui mana daerah-daerah, misalnya di Kota Malang mana daerah itu daerah perdagangan, kemudian daerah perkantoran, pendidikan dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, manfaat yang kedua adalah untuk menginventarisasi sumber daya alam. Jadi dalam misalnya aplikasi dalam web JIS-nya itu sumber daya alam mana yang bisa diperbarui ataupun tidak diperbarui, sehingga
kita bisa melihat atau menginventarisasi dari peta tersebut. Kemudian yang ketiga, manfaat ketiga adalah untuk pengawasan daerah bencana alam. Nah, pada saat ini juga sering terjadi bencana alam di mana-mana. Nah, dengan adanya ini kita bisa istilahnya kita bisa melihat mana daerah yang termasuk rawan bencana, kemudian ketika sudah terjadi bencana bagaimana kita cara mengatasinya. Nah, itu bisa diambil dari manfaat dari JIS ini. Kemudian dalam bidang sosial yaitu mengetahui potensi dan persebaran penduduk. Nah, di sini penting juga ketika misalnya di daerah Jawa Timur, mana sih daerah-daerah kota di Jawa Timur yang misalnya menghasilkan potensi yang unggulan, daerah mana yang bisa menyumbang PDRB tertinggi. Nah, itu kita bisa mengkalkulasikan di dalam aplikasi SIG. Dan juga yaitu persebaran penduduk, kita mencari di mana daerah atau wilayah-wilayah yang padat penduduk. Nah, itu kita bisa diaplikasikan atau kita bisa langsung misalnya di Jawa Timur itu dengan aplikasi SIG kita misalnya daerah yang padat penduduk kita beri warna merah, kemudian ada kuning dan hijau dan lain sebagainya. Dan juga bisa juga digunakan untuk pertahanan negara, misalnya seperti TNI untuk menjaga kedaulatan, tentu kita memerlukan peta geografi untuk menjaga perbatasan negara. Nah, itu sangat penting mana batas negara A, kemudian batasnya negara B, seperti itu. Kemudian saya lanjutkan langsung ya ke ini salah satu aplikasi atau yang disebut advice planning atau perencanaan tata ruang. Di perencanaan tata ruang ini merupakan aplikasi yang berbasis WebGIS yang dibangun untuk menggunakan script atau open source. Kalian bisa lihat di tampilan seperti ini. Contohnya di kabupaten, salah satu kabupaten di sini misalnya ini di Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kabupaten. Nah, di pilihan home di sini ada beberapa fitur yang bisa diakses. Yang pertama ada peta administrasi, kemudian peta tematik, peta rencana, sampai dengan bagaimana prosedur pengurusan. Nah, ini bisa kalian akses. Kemudian beberapa fitur standar seperti zoom in atau zoom out ataupun menggambar atau menambahkan teks juga bisa diakses seperti ini. Kemudian bisa juga langsung dicetak ketika kalian misalnya memerlukan peta administrasi, bisa langsung menuju web kabupaten atau kota tersebut. Nah, tetapi belum semua dinas atau OPD terkait menggunakan aplikasi ini. Jadi kalau dinas atau kota sudah menggunakan aplikasi WebGIS ini terkait perencanaan tata ruang, kita lebih memudahkan untuk mengolah data atau mengolah peta yang akan kita buat. Nah, ini contohnya seperti ini tampilannya ya. Kemudian selain advanced planning atau perencanaan ruang, di sini ada 5 software GIS yang bisa digunakan dengan gratis. Yang pertama ada QGIS atau Quantum GIS. Nah, tampilannya seperti ini. Jadi di QGIS ini memiliki fitur yang banyak, bisa membuat otomatis pembuatan peta, pemrosesan data spasial, kemudian serta menghasilkan bentuk pemetaan yang bagus. Jadi di sini tampilannya ya, contoh tampilan bahwa di sini terlihat ada tampilan perumahan, kemudian jalan juga kelihatan ya, di sini ada sampai dengan persilnya. Nah, persil bangunannya itu terlihat. Kemudian sebelah kiri adalah tool-tool atau variabel yang akan ditambahkan. Nah, ini yang pertama itu QGIS atau yang disebut dengan Quantum GIS. Nah, kemudian yang kedua ada tampilan yang kedua itu
Geophysics Project. Nah, kalau di sini bisa dilihat pada tampilan slide, terlihat bahwa memiliki kelebihan daripada QGIS ya dalam hal 3D, yaitu keunggulannya yang pertama adalah keunggulan visualisasi 3D. Jadi di sini membuat lebih cantik, bisa di sini pewarnaan yang sebelah kanan ini bisa kita buat sesuai dengan kontur atau ketinggiannya. Nah, ini lebih bagus ya, lebih informatif. Kemudian yang ketiga ada white box. White box di sini juga tak kalah pentingnya dengan fungsinya Geospatial Analysis Toolbar. Di sini sebenarnya ini sudah ada pada tahun 2009. Ini untuk menganalisis geospasialnya. Juga tersedia toolnya pada aplikasi hidrogeomorphic atau yang berkaitan dengan morfologi air. Nah, ini contohnya. Nah, ini lebih simpel, makanya data atau input yang akan kalian olah itu harus lengkap di sini, dimasukkan di tool yang sebelah kiri dengan lebih 410 tool yang tersedia, seperti ada clip, bisa untuk konversi atau untuk analisis manajemen atau buffering dan ekstraksi informasi geospasial. Yang keempat ada Saga GIS. Nah, Saga itu singkatannya System for Automated Geoscientific Analysis, yaitu salah satu aplikasi klasik dari GIS. Di sini terlihat ada peta morfologi di sini, kemudian di sini ada yang kuning ini biasanya daerah perumahan. Saga GIS awal mulanya digunakan untuk analisis medan atau terrain analysis, kemudian gambaran relief suatu daerah atau disebut dengan hill shading, kemudian bisa ekstraksi daerah aliran sungai atau watershed extraction dan analisa visibilitas. Bisa digunakan juga dalam hal medan pada peta. Nah, tampilannya seperti ini. Kemudian selanjutnya ada GRASS-GIS, yaitu Geographic Resource Analysis Support System yang dikembangkan oleh para insinyur Badan Kesatuan Pertahanan Amerika sebagai alat untuk manajemen darat, perencanaan lingkungan. Tampilannya yang intuitif dan reliable. Ini awal mulanya ya. Kemudian berkembang ya, lama kelamaan itu berkembang untuk masyarakat umum yang berbasis open source, gratis, digunakan pada area edukasi pembelajaran. Kemudian bisa digunakan GRASS-GIS digunakan untuk akademia, misalnya seperti kita pengajar ataupun dosen, guru-guru, kemudian ada konsultan lingkungan dan pemerintah. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, nanti silahkan dicoba di masing-masing ya, dengan catatan bahwa komputer atau laptopnya memenuhi ya spesifik yang kemarin Bapak sebutkan di slide atau di pertemuan sebelumnya. Nah, ini gambaran tadi ya, advice planning. Kemudian ada menu-menunya, dari menu peta administrasi dengan misalnya di advice planning atau perencanaan tata ruang. Di situ ada menu peta administrasi, peta tematik, peta prosedur pengurusan IMP, kemudian peta persyaratan pengurusan IMP, pendaftaran, daftar pemohon, kemudian langsung bisa download formulir, kemudian daftar SK terbit dan kontaknya. Nah, ini contoh sebentar. Nah, ini contohnya ya. Ada nama-nama kecamatan yang di sebelah kanan dengan pewarnaan yang berbeda. Misalnya warnanya merah muda, kemudian di sini ada hijau, kecamatannya masing-masing kecamatan. Kemudian ada jalan yang warna merah lebih tebal, jalan arteri primer. Kemudian ada batas ibu kota, batas kecamatan sampai dengan skala desa ini terlihat. Jadi kalau peta administrasi itu peta batas-batas wilayah, baik itu batas kecamatan, kabupaten sampai dengan batas desa. Di sini contoh ada peta kawasan strategis. Jadi di sini disebutkan
ketika kalian membaca rencana tata ruang wilayah, di situ ada kawasan-kawasan strategis yang dibagi menurut pertumbuhan atau pengembangan wilayahnya. Ada kawasan perkotaan. Nah, ini kawasan perkotaan dengan warna, misalnya di sini ini aplikasi dari rencana tata ruang dari dokumen, kita spasialkan di dalam peta sehingga ketika kalian mengakses itu lebih paham mana daerah-daerah yang kutub pertumbuhannya. Misalnya di sini kawasan perkotaan, kemudian di sini kawasan pantai, dan misalnya kawasan pendidikan. Dari sini terlihat ketika kita membuka tool yang sebelah kiri ini ya. Misalnya peta rencana, ada rencana kawasan strategis, kemudian rencana kawasan pola ruang, struktur ruang, dan rencana lainnya. Nah, sini ada semua di dalam sini ya, bisa diakses. Makanya ketika kalian merencanakan sebuah atau merencanakan, harus melihat cantolannya. Cantolannya itu apa ya? Rencana tata ruang wilayah, baik itu di kota kabupaten, dan melihat juga ke nasionalnya. Apakah rencana yang kalian gunakan itu sudah sinergis atau selaras mulai dari pusat sampai daerah. Jadi jangan menyalahi aturan yang berlaku seperti itu. Kemudian apalagi ya ini. Nah, ini contohnya ya, aplikasinya bisa sistem informasi izin mendirikan bangunan. Nah, ini fungsinya itu membantu instansi terkait dalam memproses permohonan suatu IMB. Jadi tidak manual, jadi di sini sudah secara elektronik atau secara digital semua bisa diaplikasi di sini. Aparat terkait dengan melalui aplikasi ini mampu dengan cepat mengetahui posisi bangunan yang akan dibuatkan IMB, dan juga bisa melihat apakah posisi bangunan tersebut masuk dalam kawasan tertentu atau tidak. Makanya perlu juga melihat di rencana tata ruangnya ketika kalian mendirikan izin bangunan, dan ketika itu di wilayah kawasan lindung, nah itu nggak bisa. Makanya dengan aplikasi WebGIS ini bisa membantu ketika bersinggungan ataupun ketika membangun bangunan itu di wilayah yang tidak boleh untuk ada bangunan. Nah, itu bisa langsung terlihat di aplikasi atau software ini. Demikian pula dengan cepat dapat mengetahui bangunan jalan tertentu, beberapa aja yang mempunyai IMB atau tidak mempunyai IMB. Atau misalnya pada kelurahan atau kecamatan tertentu dapat dengan diketahui jumlah bangunan yang memiliki IMB atau yang tidak memiliki IMB. Jadi misalnya dalam satu kecamatan A, berapa sih sebenarnya yang sudah memiliki IMB atau yang belum, itu bisa diketahui cepat pada sistem informasi izin mendirikan bangunan ini. Kemudian ini contohnya ya, terus ada lagi. Nah, ini tampilannya ketika kita berbicara bangunan harus terlihat sampai jalan, sampai persel, harus secara detail. Nah, di sini misalnya pada kecamatan A, batas wilayah kecamatan A, misalnya ada beberapa bangunan yang belum mendirikan bangunan atau belum mempunyai IMB. Nah, ini sudah diketahui secara pasti. Oke, Bapak lanjutkan. Selain itu keunggulannya apa, Pak? Jadi keunggulannya selain itu, aplikasi ini mampu melakukan analisis buffer. Kemarin sudah Bapak jelaskan apa sih analisis buffer. Jadi contohnya misalnya di suatu wilayah atau di suatu kota ada rencana pelebaran suatu jalan akan dilebarkan misalnya 10 meter. Maka pertanyaan di sini adalah bangunan apa atau bangunan siapa saja yang terkena imbas pelebaran jalan tersebut. Dengan menggunakan ini kita bisa mengaplikasi atau menggunakan analisis buffer ini secara cepat dapat diketahui dengan tepat berapa jumlah bangunan yang terkena dampak pelebaran jalan dan siapa saja pemiliknya. Jadi kelihatan di situ keluar by name, by address, punyanya siapa aja yang terkena
dampak pelebaran jalan. Nah, itu tidak perlu satu-satu lihat ke lapangannya, itu kan memerlukan waktu yang lama. Ya, ini salah satu keunggulannya. Contoh lain adalah ini contoh aplikasi mendirikan bangunan atau SIMBA, Sistem Informasi Izin Mendirikan Bangunan. Ini salah satu sudah diaplikasi di dinas kabupaten atau dinas A misalnya, seperti ini contohnya, saya ambil contoh. Kemudian ini contoh tampilannya, kelihatan juga sampai persilnya, dan ini akurat ya. Kemudian nah ini juga bisa ditampilkan data bangunannya, ada ID-nya, ID maksud saya, nama pemiliknya siapa, kemudian nama bangunannya apa, sampai alamatnya, kelurahan dan lain sebagainya, sampai dengan foto bangunannya itu sudah terlihat jelas atau lengkap datanya. Oke, saya lanjutkan, Bapak lanjutkan. Kemudian aplikasi yang lain adalah sistem informasi jalan dan jembatan. Nah, ini halnya biasanya digunakan oleh Dinas Pekerjaan Umum atau Bina Marga di tingkat kabupaten atau kota. Nah, aplikasi ini diberi nama SIJANTAN atau Sistem Informasi Jalan dan Jembatan. Ini sudah banyak di aplikasi. Contohnya nah, di sini beberapa manfaat yang bisa kita peroleh dari aplikasi ini dapat melakukan pemetaan kondisi jalan dan jembatan, membangun suatu informasi yang lengkap mengenai jaringan jalan dan jembatan, kemudian di sini yang terpenting adalah memudahkan dan mengefektifkan pengelolaan basis data jalan dan jembatan daerah menggunakan format JIS, sehingga diperoleh tampilan yang interaktif dan komunikatif seperti peta tematik atau peta garis berdatabase dan lain sebagainya. Nah, coba kalian ulang apa yang disebut dengan peta tematik, bisa dilihat lagi ya. Nah, ini contoh aplikasinya. Kemudian manfaat yang lain adalah memudahkan dalam memberikan laporan secara berkala. Nah, ini yang terpenting juga ada laporan, karena tiap waktu, tiap bulan, tiap tahun itu berubah dan harus selalu update. Oke, saya lanjutkan. Di sini contoh aplikasi SIJANTAN ini pada ruas jalan A dan ruas jalan B. Kemudian selanjutnya adalah ini sama ya. Begitu juga tadi yang sudah saya jelaskan di depan. Kalau ada data bangunan, di sini juga ada namanya data ruas jalan. Jadi lengkap ya. Di sini datanya, begitu juga dengan kondisi existing atau photo mapping yang di sebelah kanan dimasukkan. Nah, ini contoh tahapan dalam pembuatan aplikasi SIJANTAN tadi. Nah, silahkan kalian baca di sini. Yang pertama, harus digitasi peta hasil kompilasi data lapangan dan data pendukung ke dalam bentuk file, ya, otomatis inputnya harus jelas dengan menggunakan aplikasi software JIS, melakukan editing basic data baik grafis maupun numerik, dan melakukan setup basic data grafis dan numerik. Jadi yang kedua seperti ini, yang ketiga ada desain program, yang keempat ada pembangunan program atau software, yang kelima yang terakhir adalah instalasi dan kita uji coba sistemnya. Nanti dalam uji coba ini dilihat mana saja yang masih kekurangan, nah itu bisa diperbaiki. Oke. Ya, untuk selanjutnya ada sistem informasi tata ruang dan bangunan. Ini hampir sama juga, tapi nama aplikasinya berbeda, sistem informasi tata ruang dan bangunan atau yang disingkat SIMTARBA. Nah, ini juga bisa diketahui nama pemilik, alamat, fungsi bangunan, bentuk bangunan, bahkan kualitas bangunan. Kemudian ada GSB, garis sepadan bangunan, GSBB, dan lain sebagainya. Nah, kalau diaplikasikan dalam tata ruang, terlihat secara jelas mana daerah-daerah atau bangunan yang menyalahi aturan. Di situ bisa terlihat dalam peta.
Kemudian di sini formulirnya yang biasanya yang leading sektornya di sini adalah Dinas Pekerjaan Umum. Mulai alamat bangunan, nama pemilik, dan form letak bangunan, umur bangunan, dan lain sebagainya. Nah, ini tampilan depan dari Sintarba, yaitu Sistem Informasi Tata Ruang dan Bangunan. Ini bisa diaplikasi di semua kota atau kabupaten dengan syarat bahwa nanti data awal atau data masukan inputnya sesuai pada kondisi existing seperti itu jika ingin menghasilkan hasil yang akurat. Nah, ini contohnya interface-nya. Ini data bangunannya. Nah, itu beberapa jadi aplikasi SIG itu bisa digunakan dalam ke dinas atau OPD terkait sehingga kinerja mempermudah kinerja dalam dinas atau tadi contohnya dalam bidang di pemerintahan. Nah, kalau bidang pendidikan ya seperti kita menggunakan aplikasi JIS untuk menyelesaikan permasalahan, misalnya skripsi atau proposal kalian. Nanti banyak hal, silahkan kalian lihat contoh yang lain. Ini saya berikan beberapa contoh dalam hal pemerintahan, bagaimana pemerintahan atau daerah, dinas terkait, kota, kabupaten itu dengan menggunakan aplikasi itu membantu dalam pekerjaan mereka. Nah, tadi contohnya sistem informasi tata ruang, kemudian izin mendirikan bangunan, dan lain sebagainya. Oke, mungkin itu dulu ya penjelasan pada kesempatan hari ini. Semoga kalian bisa lebih memahami mata kuliah pemetaan dan SIG. Terima kasih telah menyempatkan untuk menyimak. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dan tetap belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.